apa kaitannya dengan gharib wal muskilat. Sedikit akan kami sampaikan bahwasanya apa itu yang dinamakan gharib, apa itu yang dinamakan muskilat. Saya bahas kaitannya dengan satu riwayat saja, yaitu riwayat qiraat Imam Asyim, riwayat Hafiz yang mayoritas kita lakukan, kita baca di Indonesia ini. Ya, saya pernah belajar yang namanya qiraatus sab'ah, ada yang namanya qiraat Nafi, riwayat Waras, qiraat Hamzah dan juga lain sebagainya. Banyak macam bacaan. Akan tetapi guru saya pernah menyampaikan bahwasanya kamu belajar qiraat itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk main-mainan, tapi satu, supaya kamu tidak mudah menyalahkan orang lain gitu. Wah, ini mah beda katanya. Padahal kita tidak ngaji. Gitu. Jadi kita samakan aja persepsinya, yang kita pakai di gharib tilawati ini itu pakai riwayat Hafiz. Ini kita sepakati dulu. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita menjadi posisi imam, ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang waktu di situ? Pertanyaan kita pakainya riwayat mana? Riwayat Hafiz? Apa yang lain? Yang meriwayatkan boleh berhenti di situ itu adalah qiraat Nafi, riwayat Waras begitu ya saja. Itu di qiraat sama seperti itu. Ya, tetapi ketika kita membaca, kalau pakainya riwayat Hafiz berarti harus diwasalkan, tarik napas dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi diwasalkan. Jadi tidak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kalau mau pakai riwayat Hafiz, itu mayoritas di Indonesia. Ya, ketika kita membaca mengimamin, kalau tidak paham besoknya suruh turun kan. Padahal di situ ada yang meriwayatkan. Kalau kita riwayat Hafiz bahas imalah hanya ada satu kalimat, yaitu Quran surat Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Itu imalah riwayat Hafiz. Kalau wadduha bagaimana? Itu qiraatnya qiraat Hamzah. Ya, itu macam-macam bacaan. Jadi kalau misalkan kita bahas itu panjang kali lebar. Saya ada kitab qiraat Nafi riwayat Waras itu luar biasa tebalnya. Dan itu termasuk nakal, itu ada istilah lain. Nakal apa? Disalis bukan kalimatnya, tapi ketika dibaca di qiraat Nafi bukan nakal. Iltiqa'u sakinain gitu ya. Itu ada istilah-istilah sendiri. Nah, tapi kita sepakati bersama-sama bahwa gharib yang disampaikan oleh saya pada kesempatan siang hari ini dan tilawat sendiri dari pusat membawa atau menggunakan daripada qiraat Imam Asyim, riwayatnya riwayat Imam Hafiz. Baik, kita bahas bersama-sama gharib wal muskilat. Apa yang dinamakan gharib? Asing, aneh gitu ya. Jadi gharib itu adalah kalimat yang asing, kalimat yang aneh yang ada di dalam Al-Quran yang keluar daripada kaidah ilmu, dan itu yang dinamakan gharib. Mana salah satu contohnya? Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ana, kalau kita bicara kaitannya dengan tajwid, fathah diikuti alif, naknya dibaca panjang. Betul? Tapi di situ ada tandanya. Ada tanda bulatannya lonjong, ada bulatannya kelereng, ada sifir mustatil, ada sifir mustazil. Kalau sifir mustatil itu yang saya berikan contoh tadi, wala ana 'abidum gitu. Nah-nya dibaca pendek. Sifir mustatil itu bila mana dibaca waqaf boleh dibaca panjang. Kalau wasal pendek. Seandainya para asatidz wal asatidah nafasnya panjang, ya udah baca Al-Kafirun dari ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana. Boleh enggak? Boleh kalau nafasnya panjang. Kalau wasal naknya dibaca wala ana 'abidum ma, itu gharib salah satu contohnya. Karena ada sifirnya.
Sibir mustatil. Itu kan lonjongnya kayak seperti telur ya. Kalau tazir itu seperti bola atau kelereng gitu ya. Itu yang memang ketika diwakafkan tidak bisa di huruf yang ada sibirnya. Satu kalimat wa malaih nggak bisa berarti di wa mala gitu ya. Itu gharib. Lalu kemudian muskilat itu apa? Muskilat itu apa? Kan ada gharib, ada muskilat gitu ya. Nah, muskilat itu adalah kalimat yang dianggap sulit di dalam membacanya, akan tetapi tidak keluar daripada kaidah ilmu tajwid. Itu yang dinamakan muskilat. Mana contohnya Ustaz? Itu di huruf fawatihus suwar, ya, huruf fawatihus suwar. Kaf ha ya ain, gitu kan? Kan itu agak sulit, tapi tidak keluar dari kaidah ilmu tajwid. Haknya kaf ha ya, baca dua harokat. Ain sulit, apalagi kalau punya napas yang pendek. Itulah yang dinamakan muskilat. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan siang hari ini. Baik, di tilawatil 6 di sini ada 3 pokok bahasan para asatidz wal asatidzah. Yang pertama adalah surat-surat pendek, mulai surat ke-93 ya, Ad-Duha, sampai dengan Quran surat terakhir 114 yaitu Quran surat An-Nas. Nah, di sini kita tidak akan baca semuanya karena memang insya Allah untuk posisi di sini para asatidz wal asatidzah sudah menguasai semuanya. Ya, tinggal kita aplikasikan nada ros yang sudah kita pelajari bersama-sama ya di Quran surat An-Nas, Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas ya. Yuk kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Datar lagi. Min syarril saya tanya itu naik apa datar? Harusnya datar. Tadi para asatidz naik, harusnya min syarril waswasil khannas. Baru alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri wa min syarri hasidin idza hasad. Datar naik turun. Jadi ketika kita mengaplikasikan nada itu, kalau di juz 30 kan memang ayatnya pendek-pendek, tapi bagaimana kita mengaplikasikan di ayatnya ketika menemukan di ayat yang panjang-panjang? Apakah satu ayat itu satu nada? Apa bagaimana? Nah, jadi kalau untuk yang di ayat panjang-panjang, jadi kita kembali lagi ke al-waqfu, bagaimana kita mewakafkannya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Datar tuh. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Naik di
ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Turun. Meskipun itu akhir ayat, tetap aja ke datar lagi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baru ayat pertamanya, awal ayat naik. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Jadi seperti itu. Jadi perwakaf ya. Jadi insya Allah kalau segala sesuatunya itu disampaikan dengan rasa ya, ataupun salah satu daripada manfaat lagu itu kan memudahkan penguasaan materi. Kita ada salah satu jadi menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan lagu. Maksud dan tujuannya apa? Untuk memudahkan anak-anak menguasai daripada hadis Nabi Muhammad. Dari hadis arba'in aja. Salah satu contohnya, man dalla ala khairin falahu mithlu, tapi pakai ilmu maksud. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti yang mengerjakannya, maka baginya pahala seperti yang larangan tidak boleh makan minum dan makan minum sambil berdiri gimana? Hadisnya? Allah ini la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Nah, pakai nada ini mah. Surga di bawah telapak kaki ibu. Enggak usah pakai nada dulu coba. Tapi ini dengan lagu Ustaz, luar biasa cepat. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya surga itu di bawah telapak kaki. Surga itu di bawah telapak kaki. Tahu kan? Kalau anak-anak TK, lah lagunya beda lagi. Hadis untuk ilmu apa? Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Rock gitu mah ya, namanya ge anak-anak TK. Tapi insya Allah dan memang sesuatu yang disampaikan dengan lagu itu manfaatnya terasa mudah. Makharijul huruf dengan lagu enak. Pakai bahar mustafilun, 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 itu salah satu contoh. Makharijul huruf itu ada 5. Itu ya. Udah ntar malah mana-mana. Ya, itu salah satunya dengan lagu mah insyaallah banyak. Yuk kita lanjutkan, langsung geser ke halaman 22. Cepat banget kan? Karena di halaman 22 lah ini isi goring ya. Ada sinwadun, ada tinwadun. Jadi nanti silakanlah para asadir wal asatidzah wal asatidzah di sini insyaallah yakin ya. Kalau untuk kayak lagu-lagu kan mungkin kayak di Alfiyah juga kan banyak lagu-lagunya ya. Imriti juga. Saya dulu belajar namanya Tuhfatul Atfal itu sudah pakai irama dulu. Ayat Tuhfatul Atfal tadi ya, yang mulai dari pakai awalan itu mukadimahnya Imam Ibnu Jazari menyampaikan itu. Idh wajibun alaihim muhaddamun
qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijul hurufi was-sifati liyalbizu bi aqsahil lugati. Itu Imam Ibnu Jazari. Wajib bagi orang yang mau baca Al-Quran dengan kewajiban yang amat sangat, qabla syuru'i awalan ay ya'lamu, sebelum kalian baca harus tahu dulu makharijul huruf sifatil. Tuh ya kita qorib. Kita baca yang warna merah-merahnya aja ya, karena Bang Zuhur sekarang agak jam 11:45 ya. Ya, kita lanjutkan yang berwarna merah. Ada kalimat sinwanun, qinwanun, bunyanun, ad-dunya. Ya. Ini namanya apa? Izhar mutlak atau izhar wajib. Ini juga pakai nada bisa. Ya, tapi jangan sekarang. Fokus dulu. Nanti karena ini akan dimunafasahkan. Hati-hatilah pada kalimat sinwanun, qinwanun, bunyanun, ad-dunya. Ketika tak kala kita menemukan kalimat seperti ini, jangan diidghamkan ya. Karena kalau misalkan kadang-kadang ada teman-teman kita yang suka keliru kadang-kadang gitu. Karena pemahamannya nun sukun bertemu wawu itu idgham bi gunnah gitu ya. Jadi kadang-kadang sinwanun gitu kadang-kadang. Kalau di sini mah insyaallah ya enggak ya. Baca bersama-sama kalimat sinwanun ya, qinwanun, bunyanun, ad-dunya ya. Jadi satu kalimat yang merah-merahnya aja. Wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwan. Baik, kita mulai baca isti'adzah dulu. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nakhilun, tuh 2 3. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Wa minan nakhli, tuh 2 3. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun dadiyah. Innallaha yuhibbul. Satu nafas ya, tarik nafas tuh 2 3. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kuat. Rabbana atina, 1 2 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya, itu Rabbana atina. Kalau ini berarti kalimat ad-dunya. Nusan yang bawah juga sama. Fi hadhihi dunya hasanah. Lebih cenderung kepada kalimat lebih cenderung kepada bagaimana kita mengaplikasikannya, membaca. Jadi sekali lagi kalimat sinwanun bukan siwanun, sinwanun bukan siwanun, bunyanun ya, bunyanun bukan bunyanun, dan seterusnya. Jadi kita ketika menemukan sinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya, ini harus dibaca jelas. Namanya izhar wajib atau izhar mutlak. Paham kira-kira? Insya Allah. Berikutnya kita bahas yang warna merahnya. Ada kalimat mirsada, ada kalimat qirtasin. Nah, di sini ketika kita menemukan kalimat tersebut, meskipun ra sukun didahului kasroh, akan tetapi di depannya ada huruf isti'la, maka hak dibacanya bukan tipis tapi tebal. Karena ra tafkhim apa saja sih ra tafkhim itu? Ra fathah, baik ra dhammah, terus ra sukun didahului kasroh atau dhammah. Ra sukun didahului kasroh, ada hamzah wasol, itu kan. Ra sukun didahului kasroh bertemu dengan huruf istilah. Itu macam-macam ra yang harus dibaca tebal ya, termasuk juga ini bukan mir tapi mirsada, bukan qin tapi
kio. Nah, ditebalkan. Kenapa? Karena ada huruf isti'la. Oke, kita baca inna jahannam. Tuh 2 3 langsung aja baca. Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba Nah, sekarang walau nazzalna berhenti di fala masuh ya. Tuh 2 3. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuh. Oke, paham di sini? Insya Allah. Pokoknya jangan sampai ketika nanti munaqashah para asatidz wal asatidzah masih dibaca tipis kir. Nah, berarti nanti catat qala rabbukum fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi majroha dibaca namanya apa? Jadi ketika ditanya nanti ini kalimat apa, maka jawabnya apa yang dinamakan imalah? Ya, memiringkan aja udah ya. Apa yang dimiringkan yang kita tahu. Berikutnya ada yang berwarna merah. Kalimat apa itu? Ismar. Apa yang dinamakan ismar? Memonyongkan katanya. Oke ya. Yang lebih jelas. Menonjolkan. Apa yang ditonjolkan? Menonjolkan katanya. Bingung saya memahami menonjolkan itu ya gimana? Memonyongkan atau mungkin bisa dikatakan pemahamannya bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Oke, jadi bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Ketika ditanya nanti, Ustaz, ini ada bacaan apa? Nakal. Apa yang dinamakan nakal? Memindahkan harokat alif pada lam. Kan bingung kalau cuma memindahkan doang mah. Apa yang dipindahinnya? Gitu ya. Berikutnya ada yang berwarna merah berikut yang terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 40. Posisi di sini ada lagi tuh tulisan di bawahnya. Ada pelajaran apa di situ? Tashil. Apa yang dinamakan tashil? Meringankan, ya. Apa yang diringankan? Meringankan hamzah yang kedua. Tapi di sini banyak yang terjebak. Hamzah yang pertamanya suka dikorbanin karena biar sempurna mengucapkan hamzah yang keduanya. Contohnya, A-nya yang pertama jadi dibaca panjang. Awas hati-hati. Kita fokus ke hamzah yang kedua diringankan, tapi hamzah yang pertamanya malah jadi dibaca salah. Tasilnya menang, malah salah mad wal qasr, malah salah al qasrnya. Harusnya pendek jadi dibaca panjang. Harusnya diringankan hamzah yang kedua dengan tidak mengorbankan hamzah yang di situ panjang apa pendek A-nya? Pendek kan, jadi cukup tuh 2 3. Jadiyun. Nah, kalau dulu di metode sebelumnya saya ada tambahannya, ya seolah-olah dibaca makhraj ha. Nah, kalau di metode sebelumnya, ya kalau di sini cukup diringankan. Bukan aha tapi jadi jangan sampai pingin melambai di huruf hamzah yang keduanya malah hamzah yang pertamanya dibaca panjang. Biasanya begitu. Ngawahan heula cek Sundana. Tapi jadi salah, harusnya tuh 2 3. Ada juga ketika munaqashah. Karena memang kalimatnya ini kalimat yang posisinya ada tasilnya. Di atas tuh ada kalimat a'jamiyan timbang satu doang A-nya dia baca udah di situ tuh. Ada banyak yang munaqashah gitu.
Walau ja'alnahu Qur'anan ajam. Udah dari situ udah indikasinya pada atas. Ini cuma ajam doang di situ. Ya, yuk kita baca. Turunkan nada apa? Suaranya biar tidak terlalu tinggi, mohon maaf ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. Ulangi 1, 2, 3. Oke, a'jamiyyu. Jadi itu tidak diidghamkan, justru malah yu-nya. A'jamiyyu wa 'arabi. 1, 2, 3. Oke. A'jamiyun ya, karena ada tasydid jadi dibacanya bagaimana? Jamiyun. Paham semuanya? Insyaallah ya. Baik, berikutnya. Ada kalimat saktah, ada pelajaran saktah. Apa yang dinamakan saktah? Berasatid wala satidah semuanya? Coba diulangi. Berhenti sejenak tanpa mati atau menurunkan beban. Berhenti tanpa mengambil nafas gitu. Itu yang namanya sakta. Berhenti sekedar satu alif dan tidak boleh mengambil nafas, itu lengkapnya. Iwaja mim marqadina gitu. Wa qila man bukan waqila marrah, bukan. Juga bukan waqila man ada tambahannya. Benar-benar. Nah, kenapa saya mengungkapkan di sini? Suka menemukan aja gitu. Suka menemukan ketika munafasah gitu. Makanya diungkapkan persoalan-persoalan ini. Waqila man pakai gitu kan. Nah, ini jadul kayaknya. Kallaban rona gitu ya bacanya ya. Ya, kita baca bareng-bareng iwaja qayyimah ya. 1, 2. 2, 3. Alhamdulillah. Berhentinya di qayyimah ya, berhenti di iwaja qayyimah. Saktan yang dipakai. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi yaj'al lahu 'iwaja. Oke ya, jadi ada berhenti sekedar satu alif. Iwaja qayyimah. 1, 2, 3. Berikutnya mimar. Ayo 1, 2, 3. Waqila man. 1, 2, 3. Sekali lagi. Galatan. Terus dikit. Oke ya, jadi paham ya di sini ya. Ayu wajah qayyina mimma qadina hada wa qila man raq kalla bal rana. Berikutnya kalimat berikutnya kalimat bisamawati tuni. Ada 2 macam baca. Bila mana diwasalkan menurut riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim bahwasanya bisamawati tuni, ketika diwakafkan maka kalimatnya dibaca bisamawati tuni di kitab, jadi mad badal. Ya. Jadi kalau diwasal baru bisamawati tuni di kitab. Am lahum syirkum fis samawat ituni bi kitabim min qabl. Kalau wasal
Am lahum syirkun fis samawati tuni bikitab. Oke, kita praktekkan diwakafkan dulu. Am lahum syirkun fis samawati, berhenti. Itu 2 3. Am lahum syirkun fis samawati ituni bikitab. Am lahum, itu 3. Am lahum syirkun fis samawati ituni. Nah, jadi ada dua wajah. Jadi yang pertama pakai wasol, 2 waqaf ya. Nah, dan usahakan ini kita kadang-kadang sebagai guru Al-Qur'an, ini untuk diri saya pribadi ya. Dan juga mengingatkan kadang-kadang untuk waqaf dan wasol itu untuk mempraktekkan di dalam pengaplikasian membaca kadang-kadang suka lupa karena ada mentang-mentang napas yang tersisa gitu. Kayak punten. Bismillahirrahmanirrahim. Dia caranya waqaf tapi tidak diawali dengan nafas. Berikutnya langsung dengan nada yang tersisa, dengan nafas yang tersisa nyambung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tanpa mengambil nafas. Itu jadi rusak. Karena cara seperti itu harusnya wasol. Kalau wasol berarti huruf akhirnya harus dibaca, tanda bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Kalau mau perwakaf yang ambil nafas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ambil nafas lagi gitu ya. Jadi setiap waqaf harus diawali dengan nafas. Oke, berikutnya. Hati-hatilah pada kalimat ya bersutu. Ya bersutu dan basqatan. Tulisannya shad ada tandanya sin. Tulisannya shad ada tandanya sin. Tulisannya shad ada tandanya sin pada kalimat ya bersutu basqatan. Nah, tapi dibacanya tidak boleh pakai shad, harus pakai sin, bukan ya bersutu tapi ya bersut. Oke, bukan basqah tapi basqah. Paham ya? Oke, kita baca wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu aja. Tuh 2 3. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa zadakum fil khalqi basqah. Tuh 2 3. Wa zadakum fil khalqi basqah. Oke, berikutnya. Menurut riwayat Hafs dari Qiraat Imam Asim bahwasanya kalimat amhumul musaytirun yang ditulis pakai shad ada tandanya sin juga, tapi untuk kalimat amhumul musaytirun ini bisa dibaca pakai shad, bisa dibaca pakai sin. Amhumul musaytirun shad pakai sinnya. Amhumul musaytirun. Oke, am indahu pakai shad dulu. Tuh 2 3. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun sin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Oke. Kita pakai riwayatnya Hafs, qiraatnya Imam Asim ya. Hati-hatilah pada kalimat musaytirin, ini mah yang ditulis pakai shad tetap dibaca pakai shad. Kenapa diungkapkan di dalam gharib di sini? Dikhawatirkan posisinya mengikut atau include kepada yabsutu dan basqatan. Makanya di sini dikasih penjelasan bahwa kalimat musaytirin ini mah yang ditulis pakai shad tetap dibaca pakai shad. Lasta alaihim. Ayo surat apa ini? Al-Ghasyiyah ya. 1 2 3. Lasta alaihim bimusaytir.
Oke, insya Allah di sini tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti ya bagi para asatidz wal asatidah semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ya semuanya diberikan kemudahan. Bapak Ibu para asatidz wal asatidah ini kan disampaikan dengan pembendaharaan ilama ya. Jadi ketika nanti anak-anak itu posisinya selesai belajar tilawati 5 juga dia ada pembendaharaan iramanya. Jadi nggak bosen dia, nggak apa sih bahasanya, pede dia. Insya Allah mudah-mudahannya dengan nada yang dia miliki. Dan dari situ juga dia bisa mengembangkan, bisa memberikan warna kepada lagu-lagu yang lainnya. Berikutnya ada kalimat anak. Hati-hatilah pada kalimat anak yang ditulis pakai alif menurut makna mutakalim. Menurut riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim bahwasanya setiap lafaz anak yang ditulis pakai alif naknya dibaca pendek semua kecuali tulisan anak yang ditulis pakai hamzah tetap dibaca panjang. Hati-hatilah pada kalimat anak yang ditulis pakai alif menurut makna mutakalim dari riwayat Hafs dari dulu mulainya begitu saya potong. Ya qiraat Imam Asim bahwasanya setiap lafaz anak yang ditulis pakai alif naknya dibaca pendek kecuali pada tulisan anak yang pada kalimat anak yang ditulis pakai huruf hamzah itu tetap dibaca panjang. Salah satu contohnya ana itu kan ana pasti nanya dibaca panjang karena ditulisnya pakai hamzah. Sedangkan huruf anak yang ditulis pakai alif di dalam Al-Quran semuanya dibaca pendek. Nanti ada pengecualian lagi, ada 4 kalimat anak yang dibaca panjang. Oke, kita langsung praktekkan. Di sini ada sipir apa tadi? Ini tadi di awal sudah disampaikan. Ini mustagil apa mustatil? Para asatidah mustatil apa mustatil? Mustatil ya, karena bulatan telurnya bulatannya seperti telur gitu ya, lonjong ya. Lonjong nggak di situ? Mecos kan ya? Nah, ujung itu berarti mustatil. Jadi tatil itu pemahamannya boleh diwakafkan. Wala ana naknya dibaca panjang. Sedangkan kalau wasal naknya harus dibaca pendek. Wala ana langsung aja diwasalkan yuk. Tuh 2 3. Wala ana aqibun ma abadtum. Oke, berikutnya kul ingkana tuh 2 3. Kul للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Berikutnya langsung dibahaskan ada 4 kalimat anak yang di dalam Al-Quran yang dibaca panjang, yaitu pada kalimat anaba wa anabu wa anasiya al-anabila. Itu maknanya tetap dibaca panjang. Jadi kalimat anak yang dibaca panjang terdapat pada kalimat man anaba ilai wa anabu wa anasiya al-anabila. Ini maknanya tetap dibaca panjang. Oke, wattabi' sabi itu 2 3. Wattabi' sabila man anaba ilai wa anabu sampai di busra tuh 2 3. Wa anabu ila Allahi lahul busra dari wa nusqiyahu mimma tuh 2 3. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira al-anamila wa idza khalu 'abdu tuh 2 3. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. Oke, berikutnya. Nah, ini sipir apa nih? Ini tadir ya. Ini sipir mustadir. Jadi bulatannya seperti kelereng apa bola itu ya. Jadi kalau tadir itu tidak bisa diwakafkan di huruf yang ada sipirnya. Tidak boleh dibaca wa mala, harus wa malai 1 kalimat. Ya, yuk langsung kita baca pendek aja. Ila Fir'aun tuh 2 3. Ila Fir'aun wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
sama di bawah juga. Wala tayasu min rauhillah sampai kafirun. Tuh 23. Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Berikutnya ada kalimat li syai'in sama juga ini ya sejak mustadir. Wala taqula berhenti di wada. Tuh 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Berikutnya yang di bawah itu ada sibir apa tuh? Nah ini mustadir, lihat kan udah kelihatan ya, bisa bedain ya. Bulatan telur sama bulatan kelereng. Nah kalau ini mah boleh diwakafkan. Lakin, nah coba kita praktekkan wakafnya. Dari mamin nutbatin tuma berhenti di lakina dulu ya. Tuh 2, 3. Mamin nutbatin thumma sawwaka rajulan lakinna wasol. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Oke ya, jadi itu kalimat lakinna yang kemasukan daripada sifir mustatim. Berikutnya kalimat salah sila. Nih, kalau ini salah sila ada 2. Yang pertama diwakafkan, caranya yang kedua yang pertama diwasolkan, yang kedua diwakafkan. Nah diwakafkan ada 2 cara lagi, bisa dibaca panjang, bisa dibaca sukun. Inna a'tadna Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa gitu ya. Coba kita wakaf dulu. 1, 2, 3. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa min nabai pendek ini baknya sifir mustadir. Walaqad ja'aka min nabail mursalin. Ala inna samuda. Tuh 2, 3 wasalkan aja. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ala bu'dan li samud. Masih ada waktu ya, kita kejar sebelum zuhur harus sudah selesai. Di sini hati-hatilah pada kalimat afa'im mata, afa'im minta. Fa'nya dibaca pendek karena ada sibir mustadir. Yuk kita baca langsung. 1, 2, 3. Afa'im mata qutilan qalabtum ala a'qabikum. Kemudian afa'im minta. Tuh 2, 3. Afa'im Mistafahumul khalifun. Nah, di sini ada 2 macam ya, bisa diwaqaf, bisa diwasal. Litajlu lan nad'u liyarfu. Nah, kalau wasal litajlu alaihimul ladzi gitu ya. Coba sekarang kita wakafkan dulu. 1, 2, 3 dari kadzalika arsalna. Tuh 2, 3. Kadzalika arsalnaka fi
قد خلت من قبلها من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا. Jadi faqalu rabbuna rabbus samawati. 2 3. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna syabatan. Lihat Bu, وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Oke, alhamdulillah 35. Berikutnya ada liyablu tuh 23. Walakin liyablu ba'du. Masal aja. Walakin liyablu ba'dakum bi ba'd. Wa nablu akhbarakum. Tuh 23. Wanabluwa akhbarakum. Berikutnya hati-hatilah pada kalimat adzununa hunalika ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Ini kalau diwakafkan seperti tadi. Kalau diwasal nanya dibaca adzununa hunalika ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Kita wakaf dulu ya, merahnya aja. Tuh, 2 3. Az-zuluna hunalika ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Wasal sekarang. Az-zuluna hunalika ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana. Insyaallah ya. Berikutnya hati-hatilah pada kalimat qawarir. Menurut riwayat dari Qiraat Imam Asim bahwasanya pada kalimat qawarir terdapat 2 macam bacaan. Pertama bisa diwakafkan, yang kedua diwasalkan. Diwakaf bila mana berhenti di qawarir yang pertama, maka rohnya dibaca panjang. Ingat-ingat. Bila mana para asatidz wal asatidzah berhenti di qawarir yang pertama, maka rohnya dibaca panjang. Wa aqwamin kanat qawanira. Ya. Bila mana berhenti di qawarir yang kedua, maka roh yang pertama dibaca pendek, roh yang kedua dibaca sukun. Qawanir. Itu ya. Itu wakaf. Tapi kalau wasal, roh yang pertama, roh yang kedua dibaca pendek. Qawanir min fiddah. Sekali lagi, bila mana berhenti di qawarir roh yang pertama, maka rohnya dibaca praktekkan. Bila mana berhenti di qawarir roh yang kedua, maka roh yang pertama dibaca, roh yang kedua dibaca, praktekkan. Bila mana bila mana diwasalkan, maka roh yang pertama dibaca dan roh yang kedua dibaca. Ayo praktekkan. Oke, coba kita praktekkan ya. Dari wa aqwabin aja. Tuh. Jadi berurutan ya. Bersama roh yang pertama dibaca panjang, terus berhenti di qawarir yang kedua, ya terus yang wasal. Dari wa aqwabin aja. Tuh. 2 3. Wa aqwabin kanat
فقدرها تقديرا. Paham? Insya. Nanti ketika menemukan qarirah, mempraktekkan yang pertama, kedua, ketiga. Tapi ketika penafasan mau dibaca semuanya berarti paham, gitu aja ya. Berikutnya halaman 38 ada kalimat alam nakhluqakum wa in 'udtum. Ini apanya yang hilang? Sifat qalqalahnya ya. Udah itu aja, yang mudah aja dibacanya. Sifat qalqalahnya. Kalau di dalam tajwid apa? Itu mutaqariban ya. Sukun bertemu kaf ya. Mutaqariban apa? Mutajadisan. Dekatkan ini kan taqarib kan? Ya, alam nakhluqkum bukan nakhluqakum. Jadi sifat apa yang hilang? Qalqalah. Oke, kita lanjut baca satu ayat alam nakhluq 2 3. Alam nakhluqkum min ma'in wa in 'udtum seharusnya udtum 'udna 2 3. Wa in 'udtum 'udna ujibat da'watukuma. Sifat apanya yang hilang? Hamesnya bukan ujibat da'watukuma akan tetapi ujibat da'watukuma. Ayo qala qad 2 3. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an Nisabila la ya'lamun. Bahasa panjang-panjang ya. Berikutnya ada fa'amanat qa'ibah wa kafarat qa'ibah. Sama ini sifat hamzah yang hilang berarti dibacanya fa'amanat wa kafarat. Seharusnya di mana? Wa kafarat. Yuk fa'amanat qa'ibah sampai wa kafarat itu 2 3. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat. Oke, ladin basal sifat apanya yang hilang? Qalqalahnya. Kalau to'nya mas sifatnya harus ada. Sifatnya apa saja sih huruf to'? Apaan? Dahar belum. Dahar Jahar ya. Terus apa lagi? Syiddah. Apa lagi? Isti'la. Depannya itbaq. Qalqalah sama ismat 6 sifat huruf to. Yang dihilangkan hanya sifat qalqalahnya, berarti yang lain masih berfungsi. Isti'lahnya masih terangkat pangkal lidah kita, ujung lidahnya masih kemasukan sifat impaknya. Jadi jangan sampai la ibasatta salah. Ujung lidahnya diimpakkan, ditempelkan. Apa impak itu sih? Terangkatnya ujung lidah mengarah ke langit bahkan melekat. La ibasatta. Jadi toknya tetap ada. Yang hilang adalah sifat qalqalahnya. Oke, la ibasatta berhenti di ma'ana gitu ya. Litak tulani lah. Berhenti di mana? Mau li'amdulak sampai enggak? Sampai lah, tarik nafas dulu lah. 1 2 3. Ladim tasawta ilayya yadakal taqatulani ma ana bibasitin yadda ilayka li'aqatulak inni akhafullaha rabbal alamin. Hati-hatilah pada kalimat yalhad. Dzalika bila mana dibaca waqaf yalhad. Dzalika bila mana dibaca wasal yalhad. Dzalika praktekan kita baca dari ing tahmil berhenti di yalhad. 1 2 3. Ya tahmil alaihi yalhad aw tasruhu yalhad. Dzalika mathalul qaum. Ting takmir sampai di mathalul qaum. Ya tahmil alaihi yalhad aw tasruhu yalhad. Dzalika mathalul qaum
Berikutnya idghalamtum, langsung aja dipraktekkan. Walai yang fa'ukum. Tuh 2 3. Walai yanfa'akumul yawma idghalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Ada 8 kalimat ya bunayya rkab ma'ana, suara banyak ditukar dengan suara mim. Bukan ya bunayya rkab ma'ana, kan tetapi ya bunayya rkab ma'ana. Yuk kita baca wa kana fi ma'zil. 1 2 3. Nabi ma'zil ya bunayya rkab ma'ana wa la takun. Berikutnya di nun wiqayah atau nun iwad. Bila mana berada di awal ayat tidak dibaca, bila berada di tengah ayat baru nun iwad ini berfungsi ya. Contoh ketika diwakafkan mada udah biasa. Wailun likulli humazatil lumazah. Alladzi, kata wakaf di awal ayat jadi tidak berfungsi nun wiqayahnya nun iwad. Lalu bagaimana berfungsi? Diwasolkan. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi. Nah, begitu ya. Yuk kita wasolkan aja ya, kalau wakafnya udah terbiasa. 1 2 3. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada. Wa idza ra'au 3. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan انفضوا إليها وتركوك قائما فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إلا إفك افتراه 2 3. إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا لهم وزورا. Alhamdulillah. Pas ya sebelum zuhur. Ya mohon maaf kalau dalam segi penyampaiannya terlalu cepat karena memang mengingat kita mengejar waktu zuhur, harapannya sebelum zuhur nih gharib sudah tersampaikan. Alhamdulillah ya sudah selesai gharibnya. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan senantiasa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun perkataan-perkataan yang mungkin menyakiti daripada hati para asatidz wal asatidah semuanya. Tidak ada maksud untuk menyakiti hati siapapun, hanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.